Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata inflasi? Apakah jika kita di Bali, kenaikan harga canang, bahan-bahan untuk piodalan, yang harganya naik ketika sudah mendekati hari piodalan, apakah itu merupakan inflasi? Jadi begini adik-adik, inflasi itu bukan hanya kenaikan harga dari satu jenis barang saja. Tapi inflasi yang bisa disebut sebagai inflasi, keadaan inflasi adalah adanya kenaikan dari harga barang dan jasa secara umum. Lalu ketika harga barang yang naik itu sudah secara umum, tapi kenaikannya hanya dalam hitungan hari, apakah itu juga bisa disebut inflasi? Belum, karena apa? Karena keadaan inflasi adalah keadaan di mana kenaikan harga-harga barang secara umum yang berlangsung secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Jadi, setelah kalian mengetahui inflasi itu apa, bisakah kalian mencari apa penyebab dari inflasi? Salah satu penyebab dari inflasi adalah meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Mengapa sih jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bisa meningkat? Salah satunya adalah karena adanya kenaikan pendapatan dari masyarakat. Kenaikan pendapatan dari masyarakat akan menyebabkan daya belinya meningkat karena dia memiliki pendapatan take home pay yang meningkat, yang lebih besar dari sebelumnya. Daya beli mereka yang cenderung meningkat akan menyebabkan peredaran uang di masyarakat akan lebih besar atau lebih banyak dari sebelumnya. Karena apa? Karena konsumsi yang mereka lakukan akan lebih dari sebelumnya. Dari sebelum pendapatan mereka meningkat. Seperti itu. Dengan adanya peningkatan daya beli di masyarakat, sedangkan barang dan jasa yang diproduksi itu peningkatannya tidak atau belum mengakomodir kelebihan daya beli di masyarakat, hal itulah yang bisa menyebabkan kenaikan harga. Karena apa? Karena sebelumnya masyarakat hanya bisa mengkonsumsi pada level 2 misalnya, kalau saya pakai level, pada level 2 dengan kuantiti 10 unit. Tapi sekarang dengan adanya kenaikan pendapatan, dia bisa ada pada level konsumsi ketiga dengan kuantiti yang bisa mereka beli atau daya belinya mereka sebanyak 13 unit. Ada kenaikan 3 unit di sana. Nah, ketika masyarakat yang memiliki permintaan agregat, 3 unit dikali jumlah masyarakat. Nah, itu dia. Itu yang bisa menyebabkan inflasi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu meningkat, sedangkan kenaikan dari output barang maupun jasa itu belum sebanding dengan adanya jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, sudah secara hukumnya ketika barang yang ditawarkan itu lebih sedikit atau lebih rendah dibandingkan daya beli masyarakat, harganya pasti meningkat. Karena apa? Karena di sana terjadi kelangkaan, ada scarcity di sana. Oleh karena itu, ada yang namanya peningkatan harga. Peningkatan harga di sini akan menyebabkan menurunnya nilai uang tersebut. Kenapa sih nilai uang tersebut bisa turun? Karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu semakin banyak. Jadi masyarakat itu rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan hal yang mereka inginkan dan butuhkan. Oke, bagaimana sih ilustrasi dari menurunnya nilai uang di masyarakat akibat adanya inflasi? Kalian bisa lihat di gambar yang nomor 2 ini adik-adik, bahwa beberapa tahun lalunya, maybe masyarakat itu dengan $4,99 dia bisa mendapatkan triple cheeseburger, tapi setelah adanya inflasi, adanya peredaran uang yang lebih banyak di masyarakat,
gaya beli masyarakat meningkat, akhirnya dia menurunkan nilai mata uang tersebut. Kenapa saya bilang menurunkan nilai mata uang tersebut? Karena dengan jumlah uang yang sama, sekarang mereka hanya bisa membeli cheeseburger. Bukan triple cheeseburger, bukan double cheeseburger, tapi cheeseburger saja. Yang nggak ada tumpukan dagingnya lagi. Dagingnya cuma satu, kejunya pun cuma satu. Jadi seperti itu ilustrasi bahwa nilai mata uang itu menurun akibat adanya inflasi. Harga yang semakin mahal menyebabkan nilai mata uangnya jadi lebih menurun. Dulu mereka bisa membeli triple cheeseburger dengan $4,99, sekarang mereka hanya bisa membeli cheeseburger dengan harga yang sama. Oke, lalu seperti apa hal-hal yang bisa menyebabkan inflasi? Apakah inflasi itu merupakan suatu penyakit dalam ekonomi? Apakah ketika kita bicara tentang inflasi, kita harus aware atau merasa worry bahwa perekonomian akan chaos atau ruin? Itu hal yang harus kita perhatikan di sini. Nanti akan kita bahas level-level inflasinya dan sejauh mana inflasi itu di dalam perekonomian menjadi sebuah penyakit dan sejauh mana inflasi dalam perekonomian itu uh, memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi. Oke, di sini ini masih dalam pengertian inflasi. Ini dia yang harus kalian ketahui kunci-kuncinya. Tadi yang saya katakan inflasi adalah kenaikan harga yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi ini tiga komponen yang harus kalian perhatikan ketika kalian um, mau memahami tentang inflasi. Oke, bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa, sifatnya umum, general, bukan hanya satu barang, tapi banyak barang secara general, secara umum itu meningkat harganya, berlangsung secara terus-menerus. Oke, lalu eh, apa sebab munculnya inflasi? Tadi ketika kita membahas tentang inflasi di sini bahwa nilai mata uang itu turun, kita sudah membahas salah satunya bahwa inflasi disebabkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat itu mengalami peningkatan. Dengan kata lain, adanya pertumbuhan yang positif terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi di sini ini lebih dispesifikan lagi bahwa pandangan akan munculnya inflasi atau sebab dari munculnya inflasi itu berbeda-beda dari kaum klasik dan monetaris maupun dari Keynes sendiri. Kaum klasik dan monetaris itu um, memiliki pandangan bahwa inflasi itu muncul karena ada kenaikan atau pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tadi kita sudah bahas. Lalu ada juga kenaikan atau pertumbuhan jumlah uang yang beredar yang juga berdampak pada output dan kesempatan kerja. Kenaikan jumlah uang yang beredar ini kan bisa menyebabkan inflasi. Ya, ketika inflasinya itu ada pada level yang memberikan sinyal positif pada pertumbuhan ekonomi, dia akan berdampak pada peningkatan output dan pembukaan lapangan kerja baru. Karena apa? Karena perekonomian itu terjadi dalam suatu siklus adik-adik. Bahwa ketika di tatanan konsumsi terjadi peningkatan, maka akan diikuti oleh peningkatan di tatanan produksi. Karena apa? Karena yang di tatanan produksi atau produsen ini dia membaca sinyal dari masyarakat. Ketika ada peningkatan permintaan, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Ketika dia harus mencari atau menambah tenaga kerja, dia akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tapi ketika kenaikan permintaannya itu secara terus-menerus dan signifikan, sedangkan produsen-produsen sudah pada ambang batas produksinya dan tidak bisa menambah produksinya lagi dalam jangka pendek,
Maka itu yang membuat harga menjadi cenderung lebih tinggi dari sebelumnya. Itu dikatakan kenapa kenaikan jumlah uang beredar juga berdampak pada output dan kesempatan kerja. Lalu yang kedua ada pandangannya dari John Maynard Keynes, bahwa inflasi itu muncul karena adanya peningkatan jumlah uang yang beredar. Peningkatan jumlah uang yang beredar ini disebabkan karena adanya pengeluaran konsumsi dari masyarakat, adanya pengeluaran investasi, adanya pengeluaran pemerintah, dan adanya pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pemerintah ke masyarakat melalui subsidi-subsidi dan yang lain. Seperti itu. Kenapa di sini tidak ada saving atau tabungan? Jadi begini, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu adalah jumlah uang yang memang, mohon maaf, adalah konsumsi yang memang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga sumbernya dari investasi. Investasi ini bisa meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat karena apa? Karena ketika investasinya itu pada pembangunan sarana dan prasarana, di sana ada peningkatan lapangan kerja baru, dan di sana ada membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga pada akhirnya memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat karena adanya kenaikan pendapatan dan sebagainya, sehingga itu yang dikatakan dia bisa meningkatkan jumlah yang beredar. Tapi kalau tabungan di dalam perekonomian itu dianggap sebagai leakage atau kebocoran. Kenapa? Karena ketika semakin banyak uang itu ditabung oleh masyarakat, ya, ketika uang itu semakin banyak ditabung oleh masyarakat, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan berkurang. Lalu ketika berkurangnya adalah dalam jumlah yang signifikan, itu bisa menyebabkan deflasi atau stagnasi dalam perekonomian, sehingga itu juga nggak bagus. That's why pemerintah melalui Otoritas Moneter Indonesia, yaitu Bank Indonesia, di sana dia memainkan yang namanya suku bunga adik-adik. Jadi mencegah masyarakat terlalu banyak menabung, juga mencegah masyarakat terlalu banyak menggunakan uangnya, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh otoritas moneter kita ketika mereka menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Nah, di sini juga dikatakan penyebab inflasi yang lainnya adalah karena adanya tarikan permintaan. Ini sudah saya jelaskan tadi ketika kita berbicara tentang si burger ini. Ya, tarikan permintaan ini muncul akibat adanya kelebihan permintaan, ya, akibat adanya kelebihan permintaan, permintaannya meningkat, sedangkan barang yang diproduksi, barang dan jasa atau output, ya, yang diproduksi di dalam suatu wilayah tersebut itu jumlahnya belum bisa mengakomodir permintaan dari masyarakat, peningkatan permintaan dari masyarakat. Oleh karena itu, akan terjadi kelangkaan di sana, ya, akan terjadi kelangkaan di sana yang menyebabkan harga dari barang tersebut meningkat. Seperti itu, adik-adik. Jadi inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation ini terjadi karena adanya kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan dari masyarakat ini karena apa? Karena yang tadi kita bicarakan bahwa masyarakat itu memiliki pendapatan yang meningkat, maybe, sehingga daya belinya meningkat. Dengan adanya peningkatan daya beli dari mereka, mereka bisa membeli barang lebih dari sebelumnya, mereka bisa berkonsumsi lebih dari sebelumnya, sehingga ketika kelebihan permintaan masyarakat ini tidak bisa diakomodir atau belum bisa diakomodir dalam jangka pendek, ya, oleh produsen, oleh dalam perekonomian, itu yang menyebabkan adanya kenaikan harga. Nah, ketika yang terjadi adalah barang-barang yang diminta itu bukan hanya satu jenis, tapi secara umum meningkat permintaannya, itu yang bisa menyebabkan inflasi. Seperti itu. Sama dengan inflasi volatile food. Jadi inflasi dari bahan-bahan kebutuhan pokok, misal ada kenaikan
daya beli masyarakat, mereka nggak akan hanya meningkatkan pembeliannya mereka atau konsumsi mereka terhadap beras, maybe mereka meningkatkan konsumsi mereka terhadap daging, sayur-sayuran, dan bahan-bahan pokok lainnya, telur, seperti itu. Nggak hanya satu barang saja, tapi secara umum. Oke? Nah, di sini kurvanya menjelaskan hal yang tadi, adik-adik. Jadi, kurva ini sebenarnya membantu kita untuk lebih memahami inflasi tarikan permintaan seperti tadi. Nah, jadi ini mula-mula adalah permintaan dan apa namanya kurva permintaan yang di awal, di mana P1 ini merupakan harga sebelum harganya naik, Q1 merupakan kuantitas yang diminta atau jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, dengan adanya kenaikan permintaan, sedangkan, sorry, nah dengan adanya kenaikan permintaan dari D1 menjadi D2, ya, D ini demand, permintaan, ini kalian pasti udah belajar di mata kuliah mikro. Ketika ada kenaikan permintaan, karena mereka memiliki daya beli yang meningkat, peningkatan permintaan dari D1 menjadi D2, maka akan terjadi kenaikan harga. Karena apa? Karena produsen ini ketika dia meningkatkan produksinya menjadi Q2 dalam jangka pendek, dia akan melakukan peningkatan pembelian bahan baku dan sebagainya, dan ini belum masuk pada tahap efisiensi mereka dalam berproduksi dalam jangka pendek ya, sehingga akan terjadi kenaikan harga barang di sini. Seperti itu. Di sini ada pengorbanan lebih yang dilakukan oleh si produsen ketika dia memproduksi tambahan dari Q1 ke Q2. Apa pengorbanan lebihnya? Maybe dia meningkatkan jumlah pekerja, maybe dia meningkatkan bahan baku yang diperlukan, pasti meningkat bahan baku yang diperlukan ketika output yang harus dihasilkan meningkat, seperti itu. Nah, padahal peningkatannya itu mungkin belum pada tahap efisiensi dalam mereka berproduksi, sehingga biaya produksinya akan lebih tinggi, cenderung lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, oleh karena itu harganya pasti meningkat. Biaya produksi yang saya maksud di sini adalah biaya produksi per unitnya, per unit produknya, seperti itu. Oke, adik-adik, kita lanjut. Nah, kalau yang ini adalah penyebab inflasi berdasarkan dorongan biaya. Kalau dorongan biaya ini adalah karena adanya kenaikan biaya produksi. Ya, kenapa sih bisa terjadi kenaikan biaya produksi? Sekarang kita harus lihat biaya produksi itu eh, disusun dari biaya apa saja. Di dalamnya ada biaya bahan baku, ada biaya peralatan di sana. Jadi harga bahan bakunya ini seringkali yang bisa menyebabkan kenaikan biaya produksi. Semisal kenaikan harga tempe. Kalau kalian lihat di TV, kenaikan harga tempe itu karena adanya kenaikan harga kedelai. Nah, itu dia salah satu contohnya bahwa kenaikan biaya produksi itu bisa menyebabkan kenaikan harga barang. Kenapa demikian? Karena harga barang itu kan sama dengan biaya produksi ditambah margin atau keuntungan yang ingin dicapai oleh si produsen. Ya, nah ketika biaya produksinya meningkat, ini pasti harga barangnya meningkat. Karena harga barang itu tersusun dari biaya produksi ditambah dengan keuntungan atau margin yang ingin didapatkan oleh produsen dan pedagang. Karena dari produsen datang lagi ke pedagang, itu kan sudah tangan kedua ya. Pedagang belum tentu produsen dalam hal ini. Jadi udah tangan kedua pasti meningkatkan harganya lagi. Karena apa? Karena dia juga mau dapat keuntungan seperti itu. Nah, jadi biaya produksi yang meningkat ini bisa menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Terlebih lagi ketika ketika yang meningkat merupakan bahan baku yang esensial. Misal kenaikan minyak atau bahan bakar. Ya, ketika ada kenaikan harga bahan bakar, mana industri yang tidak memerlukan bahan bakar?
almost semua industri itu memerlukan bahan bakar, ya. Dan di samping itu bahan bakar juga diperlukan ketika adanya kegiatan distribusi, penyaluran. Oke, dengan adanya kenaikan bahan bakar, ya biasanya bahan bakar minyak maksud saya, BBM, kenaikan harga bahan bakar minyak ini merupakan kenaikan harga barang yang sangat esensial gitu. Semua lini dalam proses produksi, distribusi, konsumsi, dia memerlukan yang namanya bahan bakar minyak. That's why ketika BBM atau bahan bakar minyak yang meningkat harganya, harga-harga barang secara umum, apapun jenis barangnya, itu pasti akan meningkat harganya. Seperti itu. Oke, oke, kita lanjut. Oke, inflasi ya, adik-adik. Inflasi, di satu sisi inflasi ini dia bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat, di satu sisi inflasi juga bisa memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat. Siapa masyarakat yang diuntungkan ketika adanya inflasi? Masyarakat yang diuntungkan ketika ada inflasi adalah eksportir. Eksportir diuntungkan ketika adanya inflasi. Lalu masyarakat yang berpendapatan tidak tetap, ya itu dia masih diuntungkan ketika adanya inflasi. Kalau masyarakat yang berpendapatan tetap, mereka akan merasa dirugikan ketika inflasinya signifikan. Karena apa? Karena daya belinya mereka menjadi turun. Jadi, ketika daya beli mereka menurun dengan adanya pendapatan yang mereka yang tetap seperti tadi, misal mereka dalam 1 bulan mendapatkan gaji sebesar 7 juta. Dengan 7 juta, biasanya mereka itu bisa berkonsumsi, ya bisa yang agak hedon lah, ya. Kalau misalnya saya pakai kata-kata anak-anak sekarang, hidupnya itu bisa agak hedon. Mereka bisa ke resto yang harga makanannya minimal 50.000. Itu maybe mereka bisa hampir ya 10 kali dalam sebulan lah maybe. Ya, tapi ketika inflasinya itu cenderung signifikan peningkatannya, daya beli mereka akan berkurang. Karena harga-harga semua meningkat, sedangkan pendapatan yang masuk itu tetap sebesar 7 juta. Mereka yang awalnya bisa makan di resto 10 kali dalam sebulan, sekarang mereka cuma bisa makan 7-8 kali dalam sebulan. Itu orang yang berpendapatan tetap. Makanya orang yang berpendapatan tetap biasanya dirugikan ketika inflasinya cenderung signifikan peningkatannya seperti itu. Oke, di sini saya belum selesai. Di sini ada jenis-jenis inflasi. Sebelumnya kita lihat perhitungan inflasinya dulu. Perhitungan inflasi yang digunakan adalah indeks harga konsumen, ya, atau Consumer Price Index. Oke, jadi untuk menghitung inflasi, misal kalian ingin menghitung inflasi di tahun 2022, yang harus kalian lihat adalah indeks harga konsumen tahun 2022, lalu dikurangi dengan indeks harga konsumen di tahun 2021, dibagi indeks harga konsumen tahun 2021, dikali 100, kalian akan dapat inflasi dalam satuan persen. Oke, jadi indeks harga konsumen tahun sekarang, tahun yang ingin kalian cari inflasinya berapa, tingkat inflasinya, indeks harga konsumen tahun sekarang dikurangi indeks harga konsumen tahun sebelumnya, T-1 ya, bukan T-2 dan T-3, tapi T-1-nya, dibagi indeks harga konsumen T-1 tahun sebelumnya, dikali 100%. Kalian akan dapat tingkat inflasi. Ini, ya, perhitungan inflasi ini kalian hanya perlu tahu aja, kalian nggak perlu susah-susah untuk menghitung tingkat inflasi, karena tingkat inflasi di Indonesia dan di seluruh dunia pun itu sudah dihitung oleh badan-badan yang resmi, badan-badan pemerintah yang resmi. Kalau di Indonesia, Badan Pusat Statistik yang menghitung. Oke, BI atau Bank Indonesia, dia juga menghitung inflasinya Indonesia, karena dia harus menetapkan kebijakan moneter, ya, menetapkan kebijakan moneternya
ketika inflasinya cenderung meningkat, atau inflasinya cenderung stagnan, atau inflasinya cenderung menurun, apa yang kebijakan moneter yang harus mereka laksanakan seperti itu. Kalau kalian mau lihat inflasi itu banyak sih sumbernya, di BPS ada, di BI ada, kalian bisa cari di sana, kalian bisa tahu tingkat inflasi Indonesia, time series-nya seperti apa, maksud saya runut waktunya seperti apa, ya. Dari 2010 ada, 2000 ada, dari tahun 70-an, 60-an pun juga udah ada itu datanya. Oke, jadi kalian bisa lihat di sana siklusnya. Siklus pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti apa dan siklus inflasinya Indonesia seperti apa, kayak gitu. Oke, itu kalian bisa lihat di sana. Saya sudah kasih clue-nya, kalau kalian mau belajar lebih dalam, kalian lihat sendiri bisa. Lalu jenis inflasi. Nah, jenis inflasi ini bagi jadi 4. Inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi tinggi, hiperinflasi. Oke, inflasi ringan ini di bawah 10%. Nah, tadi saya bilang bahwa kapan sih inflasi itu dianggap sebagai penyakit dalam perekonomian, dan apakah inflasi itu selalu merupakan sebuah penyakit, atau we have to worry ketika kita mendengar kata inflasi gitu. Jadi jawabannya tidak, adik-adik, karena dalam di satu sisi inflasi itu merupakan sinyal positif terhadap perekonomian karena dia menjadi indikator bahwa perekonomian ini tumbuh gitu. Jadi inflasi ringan ya. Nah, ketika dia ada inflasi pada tingkat inflasi ringan, ya perekonomian tersebut ada dalam tingkat inflasi ringan, maka ini merupakan inflasi yang memberikan sinyal positif, artinya perekonomian tumbuh. Kenapa demikian? Ada harga di sana. Kenapa bisa ada harga? Karena produsen berproduksi deh. Produsen berproduksi, masyarakat berkonsumsi, seperti itu. Jadi di sana ada sinyal positif dalam tingkat atau level inflasi ringan. Tapi ketika inflasinya sudah masuk ke inflasi sedang, kita sudah harus mulai waspada. Ya, kita sudah harus mulai waspada karena ini inflasi sedang ini bukan hanya memberikan sinyal yang positif, tetapi memberikan sinyal lampu kuning dalam perekonomian. Kenapa dibilang lampu kuning? Karena kita sudah harus waspada dan hati-hati ketika sudah berada dalam inflasi sedang yang cenderung mendekati 30%. Karena ini sudah hampir mendekati inflasi yang tinggi. Karena ketika inflasinya sudah mendekati inflasi tinggi, kenaikan harga barangnya itu jadi cukup signifikan dan itu akan memberikan pukulan perekonomian yang keras bagi masyarakat seperti itu. Jadi seperti di Amerika kan sekarang sedang inflasi ya. Lalu di Inggris dan negara Eropa-Eropa yang lainnya beberapa juga sedang mengalami inflasi. Mereka ada di inflasi sedang dan beberapa ada di inflasi tinggi seperti Venezuela di Amerika ya. Itu mereka sedang berada dalam inflasi tinggi. Kenaikan harga barang yang secara signifikan tersebut itu bukan lagi memberikan sinyal positif dalam perekonomian, tapi sudah memberikan sinyal negatif dalam perekonomian karena dalam satu titik, dalam satu level, ketika masyarakat sudah merasa daya belinya sudah nggak mampu untuk menggapai atau afford barang dan jasa yang mereka perlukan, butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, ini akan menyebabkan stagnasi dalam perekonomian, seperti itu. Oke, jadi kenaikan harga barang yang signifikan itu bisa seperti yang harga tisu yang maybe hanya 10-15 ribu, tapi dia bisa jadi 30 bahkan 50 ribu. Dan itu yang pernah terjadi yang saya baca di Venezuela, saya sempat baca bahwa itu terjadi di sana, seperti itu. Jadi uang itu udah mereka buang-buang di jalanan, seperti itu ya. Karena bagi mereka uang itu udah nggak ada artinya, hanya selembar kertas bagi mereka. Nilai ekstrinsik atau nilai mata uang, nilai uang yang tertulis di uang kertas tersebut tuh bagi mereka udah nggak ada artinya karena inflasinya terlalu tinggi, uangnya udah nggak ada nilainya lagi, udah nggak punya daya beli lagi uang itu gitu, udah nggak ada harga dirinya lah uang itu bagi mereka gitu. Jadi eh, ketika sudah memasuki inflasi sedang, ya ini pemerintah sudah harus mengambil langkah yang tepat untuk
membawa inflasi tersebut turun ke inflasi ringan lagi. Jadi hal yang selama ini dilakukan oleh pemerintah adalah mempertahankan atau menahan atau menekan inflasi agar dia terus berada pada inflasi ringan. Karena inflasi ringan memberikan sinyal bahwa ekonomi tumbuh di wilayah tersebut atau di negara tersebut seperti itu. Oke, apalagi jadi gini adik-adik, ketika kita sudah sampai di inflasi tinggi, apalagi sudah sampai hiperinflasi, itu sudah sangat bahaya dalam perekonomian. Indonesia pernah nggak sih ada dalam level inflasi tinggi? Yes, kita pernah ada di level inflasi tinggi. Ketika krisis moneter tahun 97-98 itu inflasinya sampai di atas 70%, kalau saya nggak salah 77,6%. Ya, kalian bisa cek lagi kalau kalian mau cek. Itu harga barangnya jauh banget meningkat adik-adik. Saya masih kecil, tapi yang saya sadar waktu itu adalah orang tua saya bilang, nggak usah banyak-banyak belanja dulu. Ini harganya mahal-mahal semua sekarang, katanya kayak gitu. Dan dari yang saya baca, nilai mata uang kita itu jauh turun merosot. Di tahun, jadi sebelum krisis moneter, rupiah itu per US dollar sekitar 3.000 sampai 4.000 US dollar. Tapi ketika inflasi yang terjadi krisis moneter tahun 97-98 itu, rupiah per US dollarnya itu langsung melejit jadi 10.000 sekian ya per US dollar. Oke, kalian tahu apa artinya bahwa di awal nilai mata uang kita itu cukup stabil, ya kita hanya perlu mengeluarkan 3.000 sampai 4.000 rupiah untuk kita mendapatkan 1 US dollar. Tapi ketika krisis moneter terjadi dan sudah sampai selesainya, sampai agak stabil perekonomian itu Indonesia, kita perlu 10.000 rupiah untuk mendapatkan 1 US dollar. Oleh karena itu, si dolar makin mahal, rupiahnya makin murah. Tapi jangan lupa, eksportir mereka diuntungkan dengan keadaan itu. Karena mereka mengekspor barang dalam um, mengekspor komoditas itu dalam kurs dolar, tapi baliknya ketika mereka sedang mendapatkan pendapatannya, mereka kan nuker dalam bentuk rupiah. Uang yang mereka dapatkan itu jadi berlipat ganda, bahkan 3 kali lipat ya kalau dari 3.000 ke 10.000. Barang yang awalnya dijual dengan harga atau komoditas yang mereka jual dengan harga 1 dolar gitu misalnya, misal 1 dolar. Dulu mereka hanya dapat uang 3.000. Tapi ketika krisis moneter itu terjadi, even sudah lebih pulih pun perekonomian, uang yang mereka dapat ketika mereka menjual komoditasnya seharga 1 dolar per piecesnya, mereka bisa dapat 10.000 sekarang. Jadi ketika terjadinya krisis moneter itu, eksportir kita itu eh, bersorak-sorai karena ya mereka bisa dapat pendapatan yang lebih 3 kali lipat dari pendapatan mereka sebelumnya. Kayak gitu adik-adik. Eksportir dirugikan, tapi importir, mohon maaf, eksportir diuntungkan karena mereka bisa mendapat pendapatan dalam bentuk rupiah jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum adanya krisis moneter waktu itu, ya, inflasi tinggi loh itu adik-adik. Tapi importir itu dirugikan ketika adanya inflasi tinggi karena mereka kan membeli barang dengan kurs dolar ya. Itu mereka beli. Dulu mereka beli barang, si importir ini beli barang 1 dolarnya itu 3.000. Nah, sekarang ketika adanya inflasi tinggi, mereka perlu mengeluarkan 10.000 untuk membayar per dolar ya, seperti itu. Oke, jadi itu dia jenis-jenis inflasinya, inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi tinggi, dan hiperinflasi.
Apakah Indonesia pernah ada dalam keadaan hiperinflasi? Jawabannya adalah pernah, ya. Ketika Indonesia waktu itu baru merdeka, itu sekitar tahun 1965-an itu kita pernah ada dalam posisi hiperinflasi sampai 650-an% seperti itu. Oke, adik-adik, jadi untuk inflasi, sampai di sini dulu penjelasan saya, karena nanti akan saya lanjutkan lagi penjelasan saya tentang kaitan antara inflasi dan pengangguran. Oke, semoga video ini bermanfaat, bisa kalian gunakan untuk belajar. Terima kasih.